Initial plan and purpose. Jadi rencana awal pada drone ini adalah yang pertama itu menyiapkan dan terbang dulu secara manual. Lalu yang kedua kita menguji pengembara sebagai implementasi sistem otonomus. Lalu yang ketiga kita membuat jalur visualisasi dengan perencanaan jalur aktual dengan ARVIS. Tujuannya adalah perencanaan jalur menggunakan data input dari kamera RealSense, memvisualisasikan jalur dan jalur aktual dengan ARVIS. Next. Scope of problem. Yang pertama yaitu perhitungan pelacakan dilakukan oleh Intel RealSense E265 CPU. Yang kedua, paket ROS untuk berkomunikasi antara pengontrol penerbangan dan komputer onboard sudah disediakan. Yang ketiga, pengujian dilakukan di lingkungan tahan angin. Yang keempat, pengujian dilakukan di lingkungan yang cukup terang. Dan yang terakhir, fitur seperti penahan ketinggian, pengisi posisi, dan lainnya sudah disediakan oleh pengontrol penerbangan. Next. Sistem implementasi. Penerapan VSLAM pada drone untuk lokalisasi dapat diimplementasikan untuk sistem manajemen gudang drone dan juga beberapa lain seperti contohnya lokalisasi dalam ruangan untuk dropping system ataupun yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan bahas pada sistem desain. Pertama saya akan bahas pada alat-alat yang dipakai untuk hardware. Itu ada seperti LiDAR dan Intel RealSense T265. Dengan menggunakan itu kita dapat mengetahui sumber posisi dan rotasinya. Lalu ada pixel cube untuk sebagai flight controller serta yang mana terhubung ke Raspberry Pi sebagai komputer untuk merencanakan autonomusnya. Dan lalu software kami memilih Python sebagai bahasa pemrograman bahasa dibandingkan dengan program C++, karena menurut kami lebih mudah dan pemakaiannya lebih baik. Lalu kami menggunakan ROS dan ROS di sini banyak berperan dalam pengiriman data sharing antara flight controller dan sensor-sensor dan komputer. Baiklah, ini adalah diagram sistem kami. Nah, selanjutnya ke sistem desain. Nah, pada final post estimation ini akan digunakan oleh flight controller untuk menavigasi autonomusnya. Untuk RPY-nya itu dan roll picture-nya itu semua dari sumber kamera. Untuk translasi berasal dari dua sumber, itu sumber X-nya dari kamera dan sedangkan nilai Z-nya itu dari LiDAR-nya. Data yang dipakai dari sumber Z-nya itu dikarenakan akurasi dan presisinya yang lebih baik dibandingkan menggunakan dari kamera. Oke, di sini nama saya Faiz Albarisi. Saya akan menjelaskan tentang sistem desain, bagaimana format yang akan digunakan dari kameranya. Pertama, di sini kita akan menjalankan data stream dari kamera dari RealSense. Nah, tapi formatnya tuh masih ke sini ya. Lalu jadinya harus kita konversi dulu ke ENU seperti ini. Yang selanjutnya kita konversi ke format net. Dalam robotika itu ENU dan net juga dikenal sebagai left hand rule dan right hand rule. Kenapa dari T265 frame ini kami convertnya ke ENU dulu, tidak ke net? Karena konversi dari ENU ke net ini itu dilakukan secara otomatis oleh flight controllernya. Jadi format yang harus kami sediakan itu format ENU ini. Tetapi pada flight controllernya
pas dilihat hasil akhirnya, formatnya itu akan berubah jadi format net. Next. Nah, seperti ini contohnya. Ini data stream dari T265-nya. Lalu ini dikonversi ke ENU. Nah, lalu ini akan pas masuk ke flight controller akan auto konversi ke net. Di sini lalu di sini ada sumbernya. Di sini untuk Z-nya atau altitude dapat dari lidar, dan XY-nya dapat dari kamera. Masuk ke rostopik dulu, selanjutnya di record menggunakan rosback, lalu bisa divisualisasi menggunakan matplotlib atau yang lain-lain. Nah, tetapi untuk pada UTS ini kami di sini karena akan memperlihatkan trajektorinya, di sini kami akan menggunakan ARVIS. Lalu untuk di ARVIS-nya kan kami akan melakukan perbandingan antara hasil yang didapat dari kamera dengan jarak aktualnya. Jadi di sini kami akan membuat marker pada ARVIS seperti ini. Nih di sini dari poin 00. Ini poin pertama, poin ke-1. Ini poin 0, 1, 2, 3 dan 4. Di sini poin yang kami hitung itu persegi panjang 4 kali 5 meter. 4 meter kali 5 meter. Nih, jika dijalankan ini kan masih kosong ya. Lalu kita tampilkan markernya. Nih ini di sini baru kelihatan markernya. Lalu di mana nanti akan ada selanjutnya akan ada trajektori yang untuk melihat bagaimana posisi aktual jarak dan hasil yang didapatkan dari RealSense. Oke, terima kasih. Oke, nama saya Rizky Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem desain menggunakan ARVIS. Ini merupakan hasil dari uji cobanya. Tiap dari satu kotak ini berukuran 1 meter. Jadi kami membuat kotak dengan panjang 5 kali 4. Di merah, pad merah merupakan pad untuk planningnya, sedangkan hijau adalah aktual plannya. Next ke video. Ini merupakan video untuk uji cobanya. Pertama kita stop watchnya multiply. Stop watchnya memakai Ubuntu Saber sehingga dia bisa merunning ARVIS. Oleh karena itu kita menggunakan watch multiple lalu menghubungkannya dari Raspi ke PC yang memiliki ARVIS. Di sini kita mau menggunakan watch multiple. Setelah itu running program T265-nya.
setelah itu running program Microsoft, lalu buka AirFish-nya sama marker mode dan AirFish. Jadi kita buat marker yang sudah kita buat tadi dengan panjang 5 kali 4. Di sini kami melakukan percobaan dan membandingkan data visualisasi dengan data planning dengan aktual. Ini terlihat kami membuat pola persegi terlihat bahwasannya error yang cukup besar sekitar 50 cm pada kamera. Berikut hasil dari perbandingannya. Demikianlah hasil uji coba kami. Sekian, terima kasih.